Sekali lagi para jamaah yang ada di luar, bapak-bapak, adik-adik yang ada, mohon isi ruangan musola karena kita terlebih dahulu kita akan membaca takbir. Setelah itu nanti kalau acara selanjutnya pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Dan meneruskan apa-apa yang diamanatkan oleh orang tuanya. Dan juga mari sama-sama kita niatkan semoga acara ini diberikan kelancaran Allah SWT, tidak ada halangan suatu apapun bersama
Maulid Rasul kita dengarkan dengan bersama dan Allah Ta'ala yaghfirullahu wa yarhamuhu wa ya'ti darajatihim fil jannah wa yaj'al alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa akhirah. وعلني أن الله يغفر لنا الذنوب ويسر لنا العيوب ويرضى عنا الحبيب المحبوب ويعجل لنا بالمطلوب ويعجل لنا بالمطلوب ويعجل لنا بالمطلوب وطالب الدنيا بالميسر وطالب الآخرة بالمغفرة وأن الله يرزقنا سد والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل أحلى ورابط
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah berikan kita sehat, afiat dan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Musalla At-Taibin, di dalam acara memperingati Maulid Baginda Hadratur Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fahrudin Widodo beserta rombongan, dan yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Rasid selaku guru tetap di Musalla At-Taibin, dan saya hormati Bapak Ketua RW beserta staf, dan saya hormati para Bapak Ketua RT, dan saya hormati para aparat pemerintah baik Polri ataupun TNI, dan saya hormati para alim ulama, para ustaz, para bapak haji, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang saya cintai. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lemes, Bu. Jawab salam yang semangatan, ya. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, Allah tambahin rezekinya. Lumayan buat lebaran. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep semangatnya. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurana lil Islam wa syarrafana bi an ja'alana min ummati khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para tokoh sesepuh masyarakat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu,
musolahnya orang-orang yang bertobat. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di wilayah musola At-Taibin ini senantiasa Allah jadikan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang meninggalkan maksiat, orang-orang yang senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah panjangkan umur kita semua dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah ampunkan dosa kita dan Allah tidak kurang-kurang limpahkan rahmat keberkahan yang banyak untuk kita sekalian, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin wal hadirat, tak kenal maka tak sayang. Tatkala kita ini berusaha untuk menyayangi sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu hasil kasih sayang di dalam hati kita pasti kita karena telah mengenal siapa itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syama'il itu dijelaskan wa kana sallallahu alaihi wasallam kathiral araq, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang banyak keringatnya. Nabi itu seseorang yang banyak keringatnya. Bu, kalau laki ibu banyak keringatnya, sedap nggak dilihatnya? Itu suami. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kathiral araq, adalah seorang yang banyak keringatnya. Dan dikatakan wa kana araquhu sallallahu alaihi wasallam atyaba min miskil adfar, adalah keringatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih wangi daripada misk yang paling wangi. Saya ingat tentang urusan keringat Nabi yang wangi ini karena tadi saya merasakan pada saat mahalul qiyam kita, waktu asyrafal tadi kita itu terasa wangi semua ruangan dengan bau harum, dengan bau minyak yang luar biasa. Keringatnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak misik yang paling wangi. Yang diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya pernah tatkala Nabi sedang tidur, itu mengalir keringat Nabi, ada seorang yang kumpulin pakai botol tuh keringat Nabi yang metes sampai kena sedikit tuh daripada botol. Kalau orang pakai itu minyak itu keringat Nabi yang ada dalam botol dipakai itu 7 hari baunya nggak hilang. Udah dipakein mandi lagi segala macam, keringat Nabi wanginya 7 hari nggak hilang. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam pasar, lalu Nabi keluar lagi ke pasar, itu setelah 3 hari orang tahu kalau Nabi habis dari pasar. Katanya Nabi dari sini ya. Tahu dari mana? Wanginya masih ada. Ini wanginya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus sama-sama kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kamu, yakni bagi kita semuanya sebagai umat, fi rasulillah, di dalam dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Kalau dikatakan suri toladan berarti ini suatu contoh ikutan yang memang harus diikuti. Dari segi apanya? Dari segala macam segi yang tidak boleh diikutin dari baginda Nabi adalah hanya sebatas khususiyah yang memang Allah berikan terkhusus untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit kita bahas tentang masalah khususiyah.
Jadi kita mesti tahu Nabi contoh ikutan, Nabi suri toladan. Tapi ada yang nggak bisa kita ikutin dari Nabi, namanya khususiyah. Apa contohnya? Saya mau tanya, kalau umpama bapak-bapak sama ibu-ibu lagi keadaan hadas besar, entah lagi menstruasi atau emang belum mandi, umpama mandi hadas besar, masuk ke masjid boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi khususnya yang Allah berikan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kata sedang dalam keadaan junub, sedang dalam keadaan hadas besar, beliau boleh masuk ke dalam masjid. Kenapa? Sebab di anna dzatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a'zamu min dzatil masjid. Karena sanya zat yang ada di dalam dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia daripada zat di masjid. Luar biasa nggak Nabi kita? Kalau kita mau coba-coba ikutin nggak boleh, karena ini khususnya hanya untuk baginda Nabi. Kalau suami ibu umpama kawin lagi boleh sampai 5 nggak punya istri? Boleh. Katanya nggak boleh Pak, cukup 2 atau 3 boleh. Kalau manusia umat Nabi, terkhusus umat Nabi Muhammad, Allah bolehkan punya istri paling banyak 4, tapi Nabi kita sendiri punya istri boleh lebih dari 4. Kenapa umat nggak boleh? Ini karena khususnya yang Allah berikan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini khususnya. Kalau yang bukan khususnya, sisanya semuanya mesti kita ikutin. Apa ya? Syukurnya Nabi kepada Allah, sabarnya Nabi kepada Allah, bijaksananya Nabi, segala sikap-sikap yang Nabi keluarkan adalah ini suri toladan bagi kita. Ada seorang sahabat Abi Talhah bercerita, kata beliau, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'am. Jadi pernah suatu ketika sahabat Nabi ini datang kepada Nabi buat ngeluh tentang masalah lapar. Jadi pada saat itu kota Mekah sedang dilanda kelaparan dahsyat. Para sahabat udah mulai lemes semuanya. Tapi sebegitu laparnya kota Mekah, tidak ada perubahan di wajah baginda Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap kelihatan daripada wajahnya cemerlang seperti orang yang tidak kelaparan. Bahkan ada sebagian dari para sahabat mengira kalau Nabi itu nggak makan. Jangan-jangan Nabi makan terus, mentang-mentang Nabi. Kita umat ini dibikin kelaparan. Akhirnya Abi Talhah dan beberapa orang sahabat ini datang kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain? Ngeluh tentang kelaparan yang mereka rasakan. Pada saat itu kata sahabat Abi Talhah, wa rafa'na an butunina an hajarin. Kami angkat perut kami para sahabat di hadapan Rasulullah. Kami perlihatkan kepada Rasul bahwasanya kami ini para sahabat telah ikat perut kami dengan satu batu. Satu orang sahabat pada saat itu telah mengikat perut mereka dengan satu batu. Nabi nggak berkata apa-apa. Nabi hanya tersenyum manis kepada mereka para sahabat yang datang mengeluh tentang kelaparan kepada baginda Nabi. Lalu seketika farafa'a an batnihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi angkat perut mulia beliau di hadapan sahabat yang datang itu. An hajaro ini, ternyata Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah terlebih dahulu mengikat perut beliau dengan 2 buah batu. Itu sahabat Abi Talhah dan beberapa orang yang lainnya tatkala melihat perut Nabi telah diikat dengan 2 buah batu, yang tadi datang mau ngeluh, mau protes kepada Nabi, seketika mereka tertunduk menangis, semuanya bersedih. Ternyata mereka salah. Apa yang mereka persepsikan kepada baginda Nabi, mereka pikir Nabi Muhammad itu tidak kelihatan murung karena kenyang. Namun sungguh para sahabat malu pada saat itu. Hadirin, mereka yang baru ikat perut mereka dengan satu batu datang kepada Nabi ngeluh, pengen marah. Nabi yang boleh buah-buah batu, nggak ada kelihatan mukanya berubah, nggak kelihatan sedih, nggak kelihatan marah. Ini akhlaknya baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau ceritain
dari awal sampai habis, karena ini peringatan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau bicara kebaikan-kebaikan baginda Nabi, tidak cukup waktu 1 tahun kita untuk bercerita. Kenapa? Sebab karena tidak ada celah untuk kita mencela daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk mempersingkat daripada waktu kita, karena kita waktu hanya sampai jam 10 lewat sedikit. Oleh sebab itu saya mau coba kita ringkas, kita rangkum akhlak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi 3. Ya, menjadi berapa? Kita lihat yang pertama, akhlaknya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yubadiru fi ta'atillahi ta'ala. Nabi Muhammad senantiasa bergegas, bersegera dalam urusan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Apa maknanya? Pada saat datang suatu kewajiban untuk berbuat ibadah, maka Nabi langsung beribadah dan meninggalkan urusan selain urusan ibadah. Kalau kita umpama datang waktu ngaji, ada undangan peringatan Maulid Nabi, lempengan kebarangan, ada bola Indonesia sama Thailand, pilih mana? Pilih bola dulu katanya. Kayak jarang-jarang aja Bu. Ini urusan ketaatan. Kalau bagi Nabi kita urusan taat nggak bisa nomor 2, mesti nomor 1. Dan ini yang mesti kita tiru. Kalau kita bisa tiru ini, insya Allah kita bisa selamat. Kenapa? Sebab karena kita mengikut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad akhlak yang pertama selalu mendahulukan bersegera urusan taat kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita mau tahu akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang Nabi kerjakan? Wa yajtanibul maharima, Nabi senantiasa menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Nabi senantiasa menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Nabi nggak mau biarkan dipaksa lagi dibayar dengan gunung, lagi gunung yang jadi emas, lagi dikasih tanah di mana yang mewah segala macam. Nabi suruh berbuat dosa, nggak mau. Lebih baik meninggalkan alam dunia ketimbang hidup di dunia harus bergelimang dengan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini Nabi punya pilihan yang tepat, pilihannya meninggalkan segala macam bentuk keharaman. Lebih memilih hidup dalam kemuliaan ketimbang hidup dalam kehinaan. Makanya hadirin, kalau kita ini umpama kata pengen jadi orang yang taibin, orang yang bertobat kepada Allah Ta'ala, kalau kita belum bisa banyak berbuat taat kepada Allah, maka sekurang-kurang kita tinggalin dulu maksiatnya. Umpama kata kita belum bisa banyak berbuat taat, maka sekurang-kurang yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah kita tinggalkan maksiat. Ada satu kisah, ini saya dapat dari kitab Ukudul Jen itu, di ujung-ujung kitab tuh ada ini kisah, dikatakan pernah ada seorang pandai besi, karena rojulun haddadun, pernah ada seorang laki-laki tukang pandai besi yang mana yadkhulu yadahu ilan nar, apabila dia itu masukkan tangannya ke dalam api, wa yukhrijul hadidal mahmiyah, lalu dia keluarin dari dalam api itu besi dari tungkunya, la tamassuhun naru, maka tidak menyentuh api kepada tangannya. Maksudnya paham nggak? Tangannya kebal api. Diambil besi dari dalam tungku api, dikeluarin lagi pakai tangan kosong, tangannya nggak kebakar sama sekali. Walhasil ini berita nyebar ke seluruh negeri pada saat itu, sampai ada orang penasaran yang bagaimana sih model muka orang yang senantiasa tangannya nggak kebakar api. Dicari ini lempengan, dicari, ketemu, oh ternyata alamatnya di sini. Dilihatin sama dia nih orang,
bener dilihatin, tangannya itu ngambil besi dari api, tangan kosong, tangan telanjang, nggak kebakar sama sekali. Walhasil ditungguin sampai selesai kerja, nih orang disamperin, dikatakan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Al-an ana dhaifuk, sekarang saya tamu kamu, kata orang asing yang mau tahu tentang si pandai besi ini. Dikatakan hubban wa karamah. Oh, saya sambut dengan senang sekali kalau emang kamu jadi tamu saya. Ini tamu melunjak lagi. Udah disambut, akhirnya minta nginep. Ini orang asing minta nginep di rumah si pandai besi, mau ngapain? Semata-mata cuma mau ngeliat apa sih, amalan apa yang dikerjain sama si pandai besi, sampai-sampai dia orang bisa kebal tangannya dari api. Dia sholat isya berjamaah, dia makan malam, lempengan makan malam. Ini tuan rumah bilang begini, Bu, mohon maaf ya, ini udah malam, saya mesti tidur dulu. Kata tamu, ya silakan tidur. Ini tamunya nggak tidur, nungguin di ruang tamu. Tuan rumahnya tidur. Harapannya apa? Ditungguin kali-kali di tuan rumah, nanti malam bangun disembahyang sampai pagi kali ini. Sebagai suatu amalan sunnah yang luar biasa. Ternyata ditungguin sampai pagi, nggak bangun juga di tuan rumah, bahkan sampai subuhnya, subuh umpama jam 4:30, di tuan rumah bangunnya 5:30. Heran nih, ini orang bisa dapat kemuliaan dari mana? Tahajudnya kagak, bangun malamnya kagak, subuhnya kesiangan, dari mana orang dapat kemuliaan? Tapi emang dasarnya orang penasaran. Kata nih tamu, oh mungkin nih malam ditutupin dari diri saya kali, biar gak ketahuan amalannya. Akhirnya diminta nginep lagi. Ya Tuhan, boleh nggak saya nginep semalam lagi katanya? Penasaran. Oh silakan, hubban wa karamah. Dinginep lagi ditanya. Sama habis lempengan sembahyang isya berjamaah, makan malam bareng-bareng, tidur dan lempengan tuan rumah tidur, di tamu lagi-lagi tidak tidur, nungguin di ruang tamunya. Dia punya harapan kali di tuan rumah ntar malam bangun, saya mau lihat amalan apa sih yang dikerjain, bisa sampai Allah berikan kemuliaan luar biasa, tangannya badannya nggak mempan sampai api. Lagi-lagi hal yang sama ditemukan oleh dia. Nggak bangun sama sekali, bahkan lebih-lebih dari malam pertama. Kalau umpama waktu azan subuh 4:30, tadi bangun jam 5, nih orang sekarang bangun 6:30. Kayak suami kita ya? Oh enggak ya? Makin heran lagi orang. Amalan apa sebenarnya yang dikerjain sih? Tahajudnya kagak, qiyamulailnya kagak, bahkan subuhnya kesiangan sampai 6:30 dia baru bangun. Akhirnya penasaran juga nih tamu, dia tanya langsung kelak-kelak. Apa kata dia? Ya Tuhan, sungguh saya datang kemari, saya nginep kemari, cuman saya mau tahu amalan apa sih yang kau kerjakan sebenarnya. Tapi saya perhatiin, saya tungguin, saya lihat-lihat, nggak ada yang lebih sama sekali. Bahkan saya heran, subuh sampai kesiangan. Akhirnya ini tuan rumah bercerita, hadirin, kalau emang ente mau tahu yang sebenarnya, dulu saya ini punya seorang tetangga wanita yang cantik jelita, yang mana saya suka banget sama itu tetangga saya yang cantik jelita. Udah berkali-kali saya rayu dia, dia nggak mau juga sama saya. Padahal saya tampang lumayan begitu. Itu semua dia tolak karena kewaraan dirinya kepada Allah Ta'ala. Sampai suatu ketika jaat sanatu qahtin, datang tahun paceklik namanya. Tahun paceklik. Di mana pada tahun itu hampir satu kampung itu rata-rata menderita kelaparan karena hasil panennya gagal semuanya. Lempengan saya lagi ngopi di dalam ruang tamu saya dengar ada orang ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Saya dengerin dari rumah, siapa ini orang, kira-kira saya buka pintu saya, ternyata yang datang perempuan cantik tetangga saya yang saya idam-idamkan dirinya. Ngapain? Ini perempuan ngomong begini, ya Tuhan,
Sungguh diri saya terlanda oleh kelaparan yang sangat. Bisakah Tuhan berikan makan kepada saya lillah karena Allah? Apa kata nih orang laki pandai besi? Ama ta'lamina anni hubbaka. Apakah engkau tidak tahu kalau saya ini sangat cinta kepada engkau, hubbaki kepada engkau? Saya bisa kasih makanan kepada engkau tapi dengan syarat in makan tini, kalau kamu mau sandarkan diriku ila nafsiki kepada dirimu. Bahasa kitanya begini, bahasa nyonetnya, lah boleh aja gua kasih makan tapi syaratnya mesti tidur semalam sama gua, begitu. Mau nggak kira-kira buat? Mau nggak? Nggak mau. Kata ini perempuan, al-mauta, mati lebih bagus buat saya ketimbang saya mesti maksiat kepada Allah Ta'ala. Ditolak mentah-mentah, padahal ini perempuan sedang dalam keadaan lapar. Pulang nih perempuan ila manziliha, ke rumahnya. Wa ba'da yaumaini, selang 2 hari kemudian saya lagi duduk lagi di rumah saya, kedengaran suara pintu yaqra'u bil bab, tok tok tok, assalamualaikum. Saya sontak jawab, ini suara yang kemarin, waalaikumsalam. Saya buka pintunya, ternyata betul dia lagi perempuan datang ke rumah saya dengan ucapan yang sama. Saya menderita kelaparan yang sangat, nggak punya makanan. Bisakah Tuhan berikan makan kepada saya lillah karena Allah Ta'ala? Kata ini orang laki pandai besi, boleh aja, tapi dengan syarat sama kayak yang kemarin, habis lempengan makan kenyang kita mesti tidur bareng semalam. Nggak ada yang tahu nih, cuma kita doang berdua. Begitu. Ini sih masih muda nih pandai besi, bukan aki-aki. Berdua gagal, tapi karena kewaroan wanita tersebut cukup menunduk pada saat itu. Dia katakan, kalau begitu baik saya pulang lagi ke rumah. Pulang lagi ke rumah. Udah sampai ke rumahnya, wa ba'da yaumaini, selang 2 hari kemudian lagi hadirin, datang lagi nih perempuan, ngetok pintu, ngucapin salam dengan suara yang lirih, hampir tidak terdengar. Kenapa? Sebab karena sangat lemes badannya, nggak dapat makanan. Bayangin 6 hari nggak makan, ngetok nggak puasa. Habis lempengan dibuka pintunya, ini orang lihat nih perempuan tadi masih gemukan dikit, sekarang ceking banget begitu. Tapi mukanya masih cantik ya. Ya kalau orang sih muka nggak berubah, badan boleh berubah muka. Tapi perempuan nggak mandi kepedangan. Habis begitu sama urusannya. Saya udah nggak kuat lagi. Saya nggak kuasa mencari rumah orang lain yang bisa saya mintakan makanan kecuali rumah Anda, Tuhan. Bisakah Tuhan berikan makan kepada saya saat ini? Lagi-lagi ini lagi ngomong hal yang sama. Kan engkau tahu kalau saya demen banget sama engkau. Dari kemarin udah saya tawarin, udah saya kasih makan, cuman syaratnya enteng, cuman kita tidur doang semalaman gitu. Ini perempuan terdiam lemes tanpa aba-aba. Ini perempuan langsung masuk ke rumah itu lagi, duduk di bangku meja makan. Cuman pada saat itu orang laki ini lagi nggak punya makanan jadi, hadirin. Dia kata begini, kamu tunggu sebentar di sini, saya mau bikinin makanan dulu. Lempengan dia nyalain kompornya, dimulai masakin tuh buat perempuan. Tahu-tahu Allah Ta'ala berikan taufik kepada dia pada saat itu. Hati tuh orang laki tukang besi berkata, wahai haka, celaka kau, ini perempuan udah serba kurang semuanya, kurang akalnya, kurang agamanya, masih juga engkau begituin. Udah berhari-hari dia datang kepada engkau merasakan sakitnya kelaparan. Tahu-tahu hatinya ngomong begitu. Jadi kalau ada suara nggak ada rupa ngomong begitu namanya hadis.
Ini yang ada kalanya ngedor hati kita nih. Kalau orang banyak maksiat ya Allah, lempangan mau baik dikumpulin dulu tuh. Tahu-tahu ada suara aja ngelintas tapi dicari mana orang yang ngomong. Hati sebenarnya. Akhirnya orang laki masakin tertegun dia. Dia minta sama Allah Ta'ala nih, karena hidayah taufik yang datang pada saat itu. Ini orang laki berdoa kepada Allah, ya Allah saya nyesal, ya Allah saya mau tobat, ya Allah saya janji, ya Allah saya nggak akan maksiat sama perempuan manapun, ya Allah. Ini orang laki langsung seketika bertobat pada saat urusan nggak tega ngelihat perempuan udah kelaparan kayak begitu. Akhirnya dimasakin semuanya, udah dimasakin jadi makanan, disajikan kepada wanita tersebut, dikata makanlah ini karena Allah, engkau nggak perlu sandarkan lagi dirimu kepadaku, aku udah bertobat kepada Allah, ini makanan karena Allah. Walhasil ini perempuan pada saat dengar ucapan laki-laki itu nggak langsung makan hatinya. Ini perempuan angkat tangannya ke atas seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila apa yang dikatakan oleh laki-laki ini betul, maka haramkanlah dirinya min nari dunya wal akhirah, dari api dunia dan api akhirat. Ini nggak diambil pusing sama tukang besinya, udah makanlah, jangan ngomong aja, udah lemes gitu. Walhasil ini tukang besi ingat itu zaman fase faslusita lagi musim dingin, akhirnya mesti nyalain apa namanya tungku tuh bara api tuh ya, kalau kata kita api unggun. Lagi mau nyalain api buat ngangetin badan, tahu-tahu baranya ada yang mental kena kakinya hadirin. Tapi lempengan tuh bara kena kakinya, dilihatlah nih bara nyala begini kena kaki, panas juga kagak, nggak berasa pisan. Akhirnya dia sururan, girang gembira, dia samperin tuh perempuan, dia kabarkan, sungguh Allah telah terima doamu, Allah sungguh telah ijabah akan doamu. Pada satu perempuan yang lagi mau nyuap makanannya, dibuang makanannya, seraya dia sujud ke tangan. Apa yang dikata? Ya Allah, engkau telah kabulkan hajatku, faqbid ruhi, maka cabutlah nyawaku sekarang. Setelah perempuan itu minta sama Allah dicabut nyawanya seketika itu, faqabadallahu ruha, Allah cabut nyawa seketika itu, meninggallah perempuan itu. Apa hikmahnya? Ini orang laki yang ngarepin maksiat dalam dirinya, nggak jadi. Akhirnya datang rasa takut kepada Allah, rasa iba kepada perempuan tersebut, datang taufik hidayah, walaupun belum mengerjakan taat yang banyak kepada Allah, tapi dia telah mampu menjauhi maksiat kepada Allah. Hasil yang didapatkan pada saat itu hadirin, walaupun wanita itu telah meninggal dunia selang berapa lama, sampai akhir hayat laki-laki tersebut, karena doa wanita itu jasadnya Allah Ta'ala haramkan dari api dunia dan api akhirat. Mau nggak kita Allah haramkan jasad kita dari api dunia akhirat? Kerjain taat, jauhin maksiat. Ini syarat utama, syarat mutlak bagi orang-orang taibin, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bertobat selama-lama dalam hidup kita. Lalu yang ketiga hadirin, Ya Allah, ibu yang pulang dulu ya. Untuk para ibu yang pulang dulu, karena belum acara ini belum ditutup dengan doa. Lillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah.
عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم أنت العالم بسرائرنا وباطنها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بحاجتنا فاقضها يا خير قاض فاقضها يا خير قاض فاقضها يا خير قاض فاقضي كل برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dua, angkat lagi. Alhamdulillah. Barakallah. Makan. Usually dia ibu. Satu nafas lagi dari sini. Habis. Ya.